Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia memulihkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam puji syukur nomor 821 ada satu ayat lagu yang sebenarnya berbunyi, "Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira." Kata-kata ini sebenarnya merujuk pada Mazmur 118 ayat 24 yang berbunyi, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Saudara-saudari yang terkasih, sorak-sorai dan sukacita merupakan tanda dari perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang bagi kita semua merupakan juga suatu hari kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus atas dosa dan maut. Maka kita bersyukur kita mempunyai seorang Yesus
yang sudah rela berkorban dan wafat, dan yang memberikan kepada kita kehidupan baru. Dan misteri iman ini kita rayakan pada hari ini. Maka kita juga mau menyebut hari ini yang sudah didahului dengan hari suci, bahkan pekan suci, semuanya ini kita sebut peristiwa iman. Dan peristiwa iman sekarang ini mengajak kita juga untuk merefleksikan dan memetik maknanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius yang dibacakan pada malam hari ini disebutkan bahwa menjelang fajar para wanita datang ke kubur Yesus untuk merawat jenazahnya dengan meminyakinya. Di sini sungguh istimewa bahwa wanita-wanita ini akhirnya mereka datang dan melihat jenazah Yesus tidak ada di situ. Namun yang istimewa adalah dalam pertama-tama ketakutan dan keraguan mereka justru menemukan satu misteri iman, satu peristiwa iman bahwa Yesus tidak ada di situ. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup secara baru bersama dengan Bapanya di surga. Jadi di sini kita melihat justru yang menjadi saksi-saksi kebangkitan yang paling pertama adalah wanita-wanita. Dalam ketakutan dan keraguan, mereka akhirnya dapat mengakui satu misteri, satu rahasia ilahi, yaitu kebangkitan Tuhan. Barangkali ketika mereka sampai di makam itu mereka bertanya-tanya, ya. Apalagi ketika mereka melihat makam itu sudah kosong, ya, pasti mereka akan bertanya di mana jenazahnya. Apakah ada orang yang akan mencurinya atau apa sebenarnya yang telah terjadi? Namun kalau kita membaca lebih lanjut lagi Injil Matius tadi, di situ dikatakan bahwa ketakutan mereka itu akhirnya diobati dengan pesan surgawi melalui para malaikat, melalui malaikat yang mengatakan, "Janganlah kamu takut, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Saudara-saudara yang terkasih, tentu warta ini merupakan sesuatu yang mengejutkan, tetapi juga membawa suatu kegembiraan dan sukacita yang demikian besar, dan juga membawa satu kepastian dan suatu pengharapan bagi kita. Apalagi kemudian dikatakan, ya, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ya, pasti mereka tidak menyangka bahwa Yesus yang bangkit itu bisa berjumpa dengan mereka pada waktu itu juga. Salam bagimu. Ya, mungkin dalam bahasa kita hari-hari ya, "Hai, apa kabar?" Gitu ya. Nah, pasti akan mengejutkan. Kok tiba-tiba ada suara begitu? Tapi ketika mereka mengetahui bahwa itu suara Yesus sendiri, ya, dikatakan mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Lalu Yesus juga berkata kepada mereka, "Jangan takut."
Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perayaan Paskah seperti hari ini bagi kita merupakan suatu pesta yang membawa suatu pengharapan dan keberanian. Suatu juga pesta yang membawa suatu sukacita dan terang, seperti terang lilin Paskah ini, terutama bagi dunia, bagi hidup kita yang seringkali diliputi juga oleh ketakutan dan keraguan, oleh kesedihan, kesakitan, dan bahkan air mata. Paskah mengingatkan kita bahwa hidup layak untuk dihidupi, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Paskah juga memberikan kepada kita satu perspektif iman ke depan, bahwa Tuhan menyiapkan suatu kehidupan yang baru sesudah kehidupan kita di dunia ini. Demikian Paskah boleh menjamin bahwa Tuhan mencintai dan akan selalu juga menyertai kita di tengah-tengah dunia dan kehidupan yang seringkali diliputi ketakutan dan keraguan, ancaman dan air mata. Paskah meyakinkan kita bahwa Kristus ada di hadapan kita, ada di samping kita, ada dalam diri kita, dan Dia tidak akan pernah terpisah dari kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan sukacita dan pengharapan ini tentu masih tetap relevan untuk kita sekarang. Apalagi dalam bagian akhir dari bacaan Injil tadi disebutkan tentang dimensi perutusan atau misi dari para wanita itu. Dikatakan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan peristiwa ini kepada murid-murid Yesus. Mereka berlari cepat-cepat. Ya, mereka merasa bahwa ini suatu hal yang penting yang harus segera disampaikan. Demikian mereka mungkin secara tidak sadar wanita-wanita itu membawa suatu tugas perutusan, suatu tugas penuh sukacita dan pengharapan. Demikian saudara-saudara yang terkasih, Paskah bagi kita mempunyai satu dimensi misioner, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk begitu banyak orang yang barangkali sedang berada dalam keraguan atau keputusasaan, yang berada dalam ketakutan, dan yang sangat merindukan cahaya di tengah kegelapan itu. Demikian kita diajak untuk juga menjadi terang di tengah-tengah berbagai macam masalah hidup. Kita juga tidak akan ragu dan takut untuk membawa terang itu dengan cara menjadi suara bagi perdamaian, bagi kerukunan, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup. Di masa ini kita masih diliputi dengan kegelapan berupa kekhawatiran dalam diri kita atau keluarga-keluarga. Juga setiap hari kita masih bisa menyaksikan perang, konflik dan kekerasan yang tidak berkesudahan, kebencian, permusuhan, provokasi yang memecah belah persatuan, korupsi dan ketidakadilan yang merusak tatanan hidup kita, bahkan kerusakan lingkungan dan bumi sebagai rumah bersama masih terjadi di mana-mana.
kita juga semua pengguna media sosial, dan kita juga menggunakan dengan penuh kebebasan kita. Tapi kita diajak untuk juga menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena kalau kita ikut serta di dalam katakanlah menyebarkan berita-berita yang tidak baik, bahkan berita bohong itu, maka kita bukan menjadi pencipta cahaya-cahaya, kita bukan menjadi orang-orang Paskah, kita bukan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar. Kita boleh bertanya hari ini sekali lagi, apa arti Paskah bagi kita? Apa arti Yesus hadir untuk kita? Yesus hadir supaya kita dapat membawa terang dan sukacita Paskah itu sebagai kesaksian iman kita. Semoga saudara sekalian, Paskah ini akan membaharui hidup kita sehari-hari, dan terutama juga iman kita, relasi kita dengan Tuhan, dan relasi kita satu sama lain. Dan sekali lagi, mari kita memaknai dan mengambil pesan Paskah dari Tuhan kita, jangan takut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga dituturkan oleh pemilih Tomoyace, kita lanjutkan dengan liturgi baptis. Kita mulai dengan litani para kudus. Kita berdoa. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Allah.